Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, pastinya sahabat masih semangat ya untuk belajar. Nah sahabat cerdas, kita masih belajar dengan tema yang sama, yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan juga hewan. Hari ini kita belajar apa ya? Hari ini kita belajar tentang tokoh dan watak pada cerita. Sahabat, setelah sahabat mempelajari tokoh dan watak pada cerita, sahabat akan melakukan kegiatan mengidentifikasi unsur-unsur dalam dongeng cerita tersebut. Kemudian menyebutkan tokoh dan juga watak pada cerita dongeng dengan penuh percaya diri. Kemudian menentukan watak pada tokoh cerita dengan dongeng dengan benar. Dan yang terakhir, sahabat dapat menuliskan tokoh dan watak pada cerita dongeng dengan rapi. Wah, berarti sahabat harus tahu dulu nih, tokoh itu apa ya? Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita loh sahabat. Dan penokohan merupakan watak atau sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Nah, yang akan kita pelajari adalah tokoh dan juga penokohannya. Nah, tokoh dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan fungsinya dan berdasarkan peranannya. Selain itu juga kita akan belajar tentang bagaimana sih cara memahami watak pada tokoh dan apa saja sih macam-macam watak pada tokoh pada sebuah cerita. Yuk kita belajar. Nah, sahabat cerdas, berdasarkan fungsinya, tokoh itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan. Kemudian ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peran sebagai pelengkap dalam cerita. Nah, kehadiran tokoh ini hanya menunjang tokoh utama sahabat cerdas. Sekarang kita lihat yuk berdasarkan perannya. Berdasarkan peranannya, tokoh menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang dikagumi pembaca atau penonton pada sebuah cerita. Kemudian ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan. Nah, biasanya dalam sebuah cerita, misalnya tokoh protagonis itu identik dengan tokoh yang baik dan antagonis adalah tokoh yang jahat. Apakah kamu tahu sahabat membaca cerita tentang Cinderella? Nah, dalam cerita ini kalian pasti tahu dong, ada tokoh Cinderella yang sangat baik hati dan 2 saudaranya yang punya sifat jahat. Tokoh yang baik dinamakan dengan tokoh protagonis yang digambarkan dengan watak baik hati, suka menolong, pandai, jujur, setia kawan, dan lain sebagainya. Dan tokoh yang jahat dinamakan dengan tokoh antagonis yang biasanya digambarkan dengan watak sombong, licik, pembohong, dan juga iri hati. Selanjutnya ada tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh penengah dari cerita tersebut. Nah, tokoh tritagonis ini tergantung pada saat cerita berjalan ya. Dan tokoh tersebut menghadapi tokoh yang lain. Nah, tokoh tritagonis itu menggambarkan watak yang bijak. Nah, biasanya berfungsi sebagai tokoh yang menjadi jembatan yang menyelesaikan permasalahan. Misalnya, tokoh si Kancil pada cerita pada zaman dahulu. Yang terakhir adalah tokoh figuran.
Tokoh figuran adalah tokoh atau peran yang kurang berarti dalam suatu cerita. Biasanya kalau tokoh figuran ini hanya lewat-lewat saja, tanpa ada dialog di dalamnya. Sahabat cerdas, bagaimana sih cara memahami watak tokoh? Cara memahami watak tokoh itu adalah yang pertama. Kalian bisa memberikan gambaran yang diberikan pengarang lewat gambaran lingkungannya, kehidupannya, dan cara berpakaian pada setiap tokoh. Kedua, menunjukkan bagaimana perilaku dan cara bicaranya. Pastinya ada yang berbeda ya antara tokoh protagonis dan antagonis. Yang ketiga, melihat bagaimana tokoh lain berbicara dengannya. Yang keempat, melihat bagaimana tokoh lain berbicara tentangnya. Kalau misalnya dia tokoh protagonis, pasti dibicarakannya yang baik ya. Sedangkan jika tokohnya antagonis atau jahat, pasti orang lain membicarakan mereka dengan tidak baik. Kemudian, melihat bagaimana tokoh lain memberi reaksi terhadapnya. Dan yang terakhir, bagaimana tokoh tersebut mereaksi tokoh lain. Nah, apa saja sih macam-macam watak yang ada pada cerita? Biasanya sahabat cerdas, pada tokoh protagonis, wataknya itu terdiri dari suka menolong, pandai, jujur, setia kawan, rendah hati, cerdik, dan mandiri. Atau mungkin sahabat cerdas tahu yang lainnya ya, watak yang baik. Suka menolong itu adalah membantu untuk meringankan penderitaan atau kesulitan orang lain. Nah, watak pandai adalah cepat dalam mengerti sesuatu dan menyesuaikan diri. Jika wataknya jujur, dia pastinya akan berkata apa adanya. Watak setia kawan adalah merasakan dan menunjukkan bentuk toleransi atau sependapat dan bersedia membantu jika memerlukan pertolongan. Nah, selanjutnya adalah rendah hati. Nah, rendah hati ini berarti adalah dia itu tidak sombong ya sahabat. Watak cerdik adalah banyak akal yang baik dan cepat mengerti. Nah, kemudian yang terakhir adalah watak mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Kalau watak antagonis itu apa saja ya? Nah, watak antagonis biasanya digambarkan dengan watak yang sombong, menghargai diri sendiri secara berlebihan. Terus watak licik, dia banyak akal, tapi akalnya yang buruk. Watak pembohong, tidak sesuai dengan keadaan atau kebalikan dari jujur. Watak iri hati adalah merasa tidak senang melihat kelebihan atau kebaikan orang lain. Watak angkuh adalah memandang rendah orang lain. Hampir sama dengan sombong ya nak ya. Watak pelit adalah tidak suka memberi. Watak suka pamer adalah menunjukkan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dengan maksud memperlihatkan kelebihan dan keunggulan. Contohnya, nilai aku 100 dong. Nah, itu adalah suka pamer nak. Lebih baik jika kalian punya nilai yang bagus atau baik, itu tidak harus dipamerkan kepada teman kita. Yang terakhir adalah watak pendendam. Watak pendendam adalah watak yang berkeinginan keras untuk membalas sebuah kejahatan, sedangkan kejahatan itu buruk ya. Nah, sahabat cerdas, di sini ada watak bijaksana. Watak bijaksana adalah orang yang selalu menggunakan akal budinya, pandai, dan berhati-hati juga teliti ya sahabat cerdas. Biasanya watak bijaksana ini adalah tokoh yang ada di tokoh tritagonis, tapi tergantung dari ceritanya ya. Bisa juga tokoh bijaksana ini termasuk ke dalam tokoh protagonis. Alhamdulillah sahabat cerdas, Butia sudah menjelaskan tentang watak dan tokoh pada sebuah cerita ya. Selesaikanlah tugasmu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.